Halo guys, selamat datang di Dr. Movie Channel. Kali ini gue mau ngasih rekomendasi 5 film science fiction terbaik menurut Dr. Movie. Baiklah, tanpa banyak bacot, mari kita mulai. Nomor 5. Nomor 5 itu The Martian tahun 2015. The Martian mengisahkan tentang seorang astronot yang ahli dalam ilmu agronomi yang terdampar di planet Mars. Diperankan oleh Matt Damon sebagai Mark Whitney. Dia tertinggal sendirian di planet Mars oleh rekan-rekan astronotnya karena suatu insiden dan dianggap telah tewas oleh krunya. Dengan persediaan yang terbatas dan bermodalkan pengetahuannya mengenai ilmu agronomi atau ilmu pertanian, Mark berusaha bertahan hidup hingga mendapatkan bantuan penyelamatan dari bumi. Di sini diperlihatkan Mark mampu menumbuhkan kentang di planet Mars dengan membuat air dari berbagai bahan yang ada. Film ini diangkat dari novel karya Andy Weir dan telah mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi seperti Golden Globe Award dan Hugo Award. Film ini mendapatkan rating IMDb sebesar 8,0 dari 10 yang divote oleh 760.000 orang. Nomor 4. Rise of the Planet of the Apes tahun 2011. Film ini diperankan oleh James Franco sebagai Will Rodman. Berkisah tentang seekor simpanse yang merupakan hasil dari rekayasa genetik di sebuah laboratorium. Simpanse tersebut bernama Caesar yang diperankan oleh Andy Serkins. Ini terlahir dengan kecerdasan yang hampir setara dengan manusia. Hal itu karena induknya dijadikan subjek penelitian obat Alzheimer. Suatu hari, Will Rodman, salah satu ilmuwan yang terlibat, membawa Caesar ke rumahnya dan merawatnya. Saat Caesar yang baru saja dilahirkan, Rodman pun merawat dan membesarkannya seperti anak sendiri. Kini, setelah Caesar tumbuh besar, dia merasa bahwa dirinya dan kera lainnya diperbudak dan diperlakukan tidak adil oleh manusia. Kemudian, Caesar membuat rencana untuk menjadikan kera lainnya cerdas seperti dirinya. Dengan cara memberikan serum obat yang dikembangkan oleh Rodman di laboratoriumnya. Di sisi lain, meski proyek Rodman telah dinyatakan tutup, ia masih melanjutkan pengembangan obat tersebut. Ternyata, obat tersebutlah menjadi awal petaka yang menyebabkan perang antara manusia dan kera. Film ini mendapatkan rating IMDb 7,6 dari 10 yang divote oleh 490.000 orang. Yang ketiga, Interstellar 2014. Film ini diperankan oleh Matthew McConaughey sebagai Joseph Cooper. Film ini berkisah tentang bumi yang tidak dapat ditinggali lagi. Bahan makanan dan hasil bumi pun sudah rusak. Wabah dan bencana membuat bumi semakin kritis. Sebuah tim penjelajah mengambil misi yang paling penting dalam sejarah manusia untuk menjadi tempat tinggal baru bagi manusia. Joseph Cooper, seorang mantan pilot NASA, harus berpisah dengan Murphy, anak perempuannya, untuk menelusuri galaksi demi kehidupan dan masa depan manusia. Film ini memiliki cerita yang rumit dengan ilmu-ilmu fisika yang diselipkan di dalamnya. Walaupun membingungkan bagi sebagian orang, tetapi disitulah nilai-nilai plus yang ada pada film itu, karena merujuk pada hasil-hasil riset pada ahli. Film ini mendapatkan rating IMDb 8,6 dari 10 yang divote oleh 1,5 juta orang. Yang kedua, Blade Runner tahun 2049 yang rilis tahun 2017. Film ini diperankan oleh aktor-aktor papan atas seperti Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, dan Jared Leto. Film Blade Runner 2049 berlatar di bumi pada tahun 2049 saat manusia hidup berdampingan dengan manusia hasil rekayasa genetika atau disebut dengan replikan. KD-63,7 atau akrab dengan disebut K, yang diperankan oleh Ryan Gosling, bekerja untuk Departemen Kepolisian Los Angeles atau LAPD sebagai Blade Runner. Tugas Blade Runner adalah memburu dan membunuh replikan versi tua yang bandel. Di samping itu, K juga menghabiskan hari-harinya dengan pacarnya, Joey, yang diperankan oleh Ana de Armas, sebuah produk kecerdasan buatan dari Welles Corporation. Suatu hari, K membunuh Saper Morton di sebuah peternakan dan menemukan sebuah kotak terkubur di bawah pohon. Setelah dianalisa, kotak tersebut berisi sisa-sisa replikan perempuan yang meninggal akibat komplikasi saat menjalani prosedur sesar. Temuan tersebut membuat K bingung sekaligus resah, gundah gulana, karena pada awalnya replikan dipastikan tak bisa hamil. Atasan K, Letnan Joshi, khawatir fakta baru tersebut bisa memicu peperangan antara manusia dan replikan. Karena itu, ia memerintahkan K untuk menghilangkan semua bukti, termasuk membunuh anak dari replikan perempuan yang ditemukan sebelumnya. Sementara itu, Neander ingin menemukan rahasia di balik proses reproduksi para replikan itu untuk memperluas operasinya. Ia kemudian mengirim agen replikan yang bernama Luv untuk mencuri mayat Rachel dari markas LAPD dan mengikuti K. Bagaimana kelanjutannya? Nonton filmnya. Film ini mendapatkan rating IMDb 8,0 dari 10 yang divote oleh 468.000 orang. Yang terakhir,
Nomor 1, Inception 2010. Film ini menceritakan tentang Dominic atau Dom, cop yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio, dan Arthur yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt yang merupakan seorang ekstraktor. Ekstraktor adalah orang-orang yang melakukan spionase perusahaan dengan menggunakan teknologi militer eksperimental yang rumit. Mereka menyusup ke alam bawah sadar target mereka dan mendapatkan informasi berharga melalui dunia mimpi. Kini mereka dihadapkan dengan target seorang pengusaha dari Jepang bernama Mr. Saito yang diperankan oleh Ken Watanabe. Namun Saito meminta sebuah misi yang lain, yaitu menanamkan ide pada alam sadar seseorang. Saito ingin menghancurkan lawan bisnisnya, Maurice Fisher. Saito ingin Dom menanamkan ide pada pewaris perusahaan Maurice sekaligus anaknya, yaitu Robert. Ide yang harus ditanamkan adalah Robert ingin membubarkan perusahaan sang ayah. Mereka juga dikejar oleh musuh misterius. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Silakan nonton sendiri. Inception memenangkan 4 penghargaan Academy Award, antara lain Best Cinematography, Best Sound Editing, Best Sound Mixing, dan Best Visual Effect, serta masuk 4 nominasi lainnya. Film ini mendapatkan rating 8,8 dari IMDb yang di-vote oleh 2 juta orang. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka tolong di like dan subscribe. Kalau nggak suka unlike aja, jangan di follow, jangan di subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.